Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita stimulus dulu ya. Pertama, kalau ibu bilang, boleh berdiri sebelumnya? Oke, kalau misalnya ibu nanya apa kabar hari ini, kalian tinggal jawab Alhamdulillah.
pemanfaatan AI dalam administrasi perkantoran. Karena ibu mau nanya dulu, apa sih AI dalam administrasi? Ipan boleh jawab, AI itu apa? Definisi AI sistem cerdas yang mengotomatiskan tugas administrasi. Masih. Paham nggak? AI itu apa tadi? Sistem cerdas yang mengotomatiskan tugas administrasi. Tadi yang namanya AI itu kan alat bantu robot gitu kan, bisa dibilang itu robot yang membantu pekerjaan kita secara otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita kalau menggunakan ChatGPT apa? Kita tinggal nyuruh ChatGPT mengerjakan sesuatu, langsung jawabannya apa? Bebek ke bawah, langsung jadi. Otomatis tidak? Otomatis. Nah, untuk contoh aplikasi AI yang sering kita gunakan itu pertama kemarin apa? ChatGPT. Kemudian ada lagi apa? Gemini. Terus ada Microsoft Copilot. Yang sering kita pakai biasanya ChatGPT sama Gemini yang sering dipakai. Tapi tergantung kalian apa keseringan menggunakan atau nyamannya menggunakan aplikasi apa. Nah, di sini kenapa atau AI itu berfungsi banget manfaatnya dalam administrasi perkantoran? Karena AI itu perannya satu, menghemat waktu. Menghemat tidak? Contohnya kemarin kita biasanya kalau kalian membuat surat izin tidak masuk pakai apa? Tulis tangan ya kalau zaman dulu, kemudian atau kadang ngetik, ya kan? Referensinya dari mana? Google. Kita googling, cari referensi surat izin tidak masuk, kita ngetik. Atau kita copy paste, kita rubah yang bagian-bagian tertentu. Tapi kalau pakai ChatGPT kemarin gimana? Nyuruh, itu kan dengan prompt yang jelas, udah jadi. Hemat waktu, kemudian meningkatkan kualitas. Kenapa meningkatkan kualitas? Karena yang namanya menggunakan AI, kalau kita bikin manual surat gimana? Lama kan ya? Kita harus mikir dulu ini kata-kata gimana ya, biar kata-katanya enak gitu, baik gitu. Terus kata-katanya tidak rancu. Terus sering rentan kesalahan kalau misalnya kita membuat surat atau dokumen lain secara manual. Tapi kalau menggunakan AI, maka kualitasnya udah nih, kita tinggal ngedit aja. Oh, ini kurang enak nih. Oh, ini salah. Kita tinggal merubah sedikit. Kemudian peran utamanya yang terakhir tadi sesuai mengurangi kesalahan manual. Itu ya, otomatis AI itu sistem yang mampu pertama memproses, kemudian membuat dan juga ngasih saran untuk apa? Dokumen yang cepat dan akurat. Nah, di sini ibu punya studi kasus atau contoh. Kenapa ibu punya contoh? Karena kita bandingkan antara membuat surat. Kalau ini surat dinas, kalau kemarin kita bandingkan aja pembelajaran kemarin. Kemarin kita membuat surat izin tidak masuk. Ya, kita bandingkan kalau kita membuat kemarin surat izin tidak masuk metode manual dengan bantuan AI. Perbedaannya apa antara metode manual
Hindari plagiarisme. Yang ketiga, kerahasiaan data. Menjaga kerahasiaan data. Kenapa ketiga konteks ini dijadikan etika? Karena yang pertama, memverifikasi hasil. Tadi kata ibu, sebelum kita menjadikan dokumen itu untuk digunakan, periksa dulu outputnya sudah benar atau belum, sesuai tidak dengan kebutuhan kita. Kalau belum sesuai, berarti harus dibenarkan dulu, verifikasi dulu, biar hasilnya itu sesuai yang kita butuhkan dan juga bagus. Yang kedua, hindari plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Mencontek karya betul orang lain. Orang lain. Nah, kita hindari itu. Kalau misalnya mau copy paste dari orang lain, tetap harus dirubah sedikit-sedikit supaya kita dokumen yang kita kerjakan itu bagus dan tidak melanggar. Jadi apa yang dihasilkan AI-nya itu orisinal karena buatan kita, kemudian sudah disesuaikan juga dengan keperluan kita. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data. Jadi jangan memasukkan data-data sensitif yang kita punya ke AI, karena ditakutkannya nanti ada orang yang menyalahgunakan yang namanya AI aplikasi gitu kan. Itu kadang sebagian orang ada yang menggunakan AI itu tidak bertanggung jawab, disalahgunakan. Itu etikanya ya, kita harus menjaga ketiga etika itu. Apalagi kalian yang jurus SMK yang sering menggunakan AI, kita pertama verifikasi hasil, hindari plagiarisme, dan juga menjaga kerahasiaan data. Itu yang dijadikan prinsip ketika kita menggunakan AI. Lanjut. Nah, sebenarnya langkah penggunaan AI nggak harus ibu jelaskan secara rinci, karena kalian pasti udah ngerti sedikit dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Cuman di sini ibu ingatkan lagi bagaimana penggunaan AI dalam mengerjakan administrasi.
Yang terakhir, kalau sudah akurat, sudah sesuai, simpan sesuai prosedur. Kalau sudah sesuai, kita hasil dari AI, sudah kita edit, sudah kita periksa, baru simpan. Nah, di sini Ibu ada tugas buat kalian. Tugasnya kelompok praktek ya. Kemarin kan kita sudah tahu apa saja aplikasi AI yang sering kita gunakan. Di sini prakteknya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Boleh dibagi 2 kelompok. Yang satu kelompok 4 orang, berarti ini Ipan, Nagi, Sasa, sama Pina satu kelompok. Nanti Didin, Odong sama Reza satu kelompok. Tugasnya buatlah surat lamaran pekerjaan. Pembuatannya otomatis kita gunakan AI. Coba Ibu pengen tahu bagaimana kalian tahu menggunakan AI dalam dunia administrasi perkantoran. Boleh dibuka chat GPT-nya? Ya, chat GPT-nya buka. Sudah? Kalau sudah, coba kalian mencoba dulu membuat formnya atau kata perintahnya dulu membuat surat lamaran pekerjaan. Boleh coba sebagai expert bantu saya memakai yang kemarin membuat surat lamaran. Ya, jadi gimana sebagai expert bantu saya buatkan, langsung diketik biar nggak lupa. Awas ya, kata formnya atau kata perintahnya harus jelas supaya hasilnya nanti sesuai. Sebagai expert bantu saya ya, expert bantu saya buatkan surat lamaran pekerjaan dengan namanya siapa. Kemudian kalau surat lamaran pekerjaan biasanya ada tempat tanggal lahir. Sebagai expert lah, Din bisa Din? Oh, tanggal surat, oh iya udah. Oh ini tanggal suratnya belum dibuat. Udah, untuk tanggal surat boleh menggunakan tanggal hari ini ya, 10 September 2025. Pendidikan terakhir kelas kirim Bu. Pendidikan terakhirnya kita menggunakan sarjana ya atau S1. Kirim Bu. Bentar. Email. Oh. Nomor WA. Email apa aja? Bebas. Aktif ya. Ya yang harus yang aktif. Harus yang aktif. Pokoknya Ya udah, kita tulis aja gak apa-apa. nama. Ya kalau
Yang ketiga alamat, yang datanya. Kemudian setelah alamat pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir dulu. Setelah alamat pendidikan terakhir. Kemudian nomor HP nomor HP. Yang terakhir email. Udah pada beres tugasnya? Ya. Nah, coba per kelompok kirimkan tugasnya
Waalaikumsalam.